Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sallallahu Muhammad miftah babur rahmatillah adama fi ainillah. Salatan wa salaman daiman dawamullah wa ala alihi washabbihi. Para pemirsa muslimin muslimat dan hadirat, ada di Al-Quran itu surat terpendek sekali. Cuma sebetulnya surat itu menjadi panduan untuk kita bagaimana kita hidup di dunia, baik yang berhubungan kita kepada Allah, berhubungan kepada masyarakat. Dan kita jarang kemudian kita memikirkan makna dari surat tersebut. Itu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat tersebut. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah. Ini menunjukkan hal yang akan ada berikutnya itu menjadi suatu hal yang sangat besar nilainya. Ya walaupun semuanya apa yang ada di Quran itu tidak ada hal yang nilainya kecil sebetulnya. Dan di sini ada tekanan. Allah Ta'ala bersumpah wal asr. Makna macam-macam mufassir mentafsir makna wal asr. Ada yang menyampaikan demi waktu asar karena hitungan waktu saat ini sebagaimana kita sudah waktu asar. Mungkin sekarang sudah menjelang maghrib juga sekarang ini. Ada yang mengatakan wal asr ya masa demi masa. Karena masa itu adalah hal yang sangat penting yang dimiliki menjadi modal kita. Itu adalah masa. Karena masa itu sudah nggak bisa kembali. Manakala pada suatu masa kita tidak berbuat, tidak mengisi masa tersebut dengan kebaikan, maka kita tidak bisa kembali. Maka yang kita dapatkan adalah kerugian pada masa tersebut. Dan nggak bisa kemudian diganti dengan masa berikutnya, karena masa berikutnya juga punya tuntutan-tuntutan sama. Kalau kemarin kita tidak bisa berbuat baik, maka tidak bisa kemudian kebaikan pada hari ini mengganti. Ya, kebaikan hari ini adalah bagian dari hari ini. Kemarin sudah kosong. Bagian kemarin sudah kosong. Nah, wal asr innal insana. Setelah ada qasam masih ada taukid lagi. Benar-benar tekanan sangat kuat sekali nih ayat ini. Setelah qasam, setelah sumpah, baru kemudian ada taukid. Innal insana lafi khusr. Situ lafaz al insan pakai al dilalah am. Artinya sesungguhnya seluruh manusia itu akan merugi. Seluruh manusia. Ini amnya. Maka itu am umumnya mesti ada istisna. Seluruh manusia, kalau itu dia hanya melihat dari manusianya itu sendiri, karena umumnya manusia itu akan melaksanakan hal yang tidak baik. Itu akan merugi. Istisna kecuali ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, sadar atas posisi dirinya, sadar atas keagungan Allah, sehingga dia tidak merasa punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Sadar terhadap apa yang dimiliki itu kepunyaan Allah. Sadar apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah. Bagaimana yang lazim kita ucapkan ketika kita mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Bagi orang yang benar-benar mukmin maka akan menyadari itu. Sehingga dengan demikian maka dia akan patuh tunduk karena tidak ada keimanan tanpa kepatuhan. Orang yang iman adalah orang yang benar-benar patuh karena dia akan menyadari terhadap kelemahan dan sebagainya. Akan menyadari terhadap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang beriman.
Beriman ini yang menunjukkan terhadap bagian dari ibadah qalbiyahnya. Kemudian diteruskan, alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi tidak hanya kemudian dia hanya percaya kepada Allah dan sebagainya, harus digandeng dengan wa amilus shalihat, dibuktikan dalam bentuk ibadah zahiriyahnya. Bukan kemudian dia pokoknya yang penting ingat kepada Allah, iling kepada Allah, enggak seperti itu. Ada gandengan wa amilus shalihat, yang beramal soleh.